Desa Padamukti terletak di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dikenal sebagai desa yang asri dengan udara sejuk pegunungan, Padamukti menyimpan berbagai potensi lokal yang menarik, mulai dari pertanian, alam, hingga kuliner khas. Salah satu yang menjadi kebanggaan warga setempat adalah bacang, makanan tradisional yang telah menjadi ciri khas desa ini. Salah satu sosok di balik bacang khas desa Padamukti adalah Bapak Jajang, pengusaha lokal yang sudah lama menekuni usaha ini dan dikenal akan racikan bacangnya yang lezat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Riki Nurjaman. Panggilannya mah Boboy, Neng. Bacang Jang Boboy gitu. Asli dari Kampung Ciperantung, Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Saya pemilik di sini sambil mengelola bacang. Kalau misalkan bacang, saya waktu jualan 2010 itu di Bandung, Neng. Ya. Cuman pas kemarin agak sepi gitu ya. Saya coba merintis di Tampung. Alhamdulillah udah berjalan 1 tahun di sini di Garut gitu. Kalau pembuatan dari jam 3 pagi itu sampai jam 5 pas adzan subuh. Yang itu yang pembuatan yang satu, yang kedua pembuatan jam 2 sore sampai maghrib gitu, sampai udah beres gitu. Yang dipersiapkan dulu seperti daun, misalkan terus disebit dulu, terus misalkan gigihan, terus dibungkus, terus diikat, langsung digodok, langsung dimasak matang. Keseharian para pengusaha bacang dimulai sejak pagi, salah satu dengan memilih daun hanjuang terbaik yang menjadi pemukus utama bacang. Daun hanyuang adalah daun berwarna hijau yang lentur dan tidak mudah robek. Daun ini digunakan sebagai pembungkus bacang karena aromanya yang khas dan alami, supaya mudah dilipat dan tidak robek. Daun hanjuang disisit atau disebit terlebih dulu sebelum dipakai dan prosesnya bisa selama 1 jam. Langkah berikutnya adalah membersihkan beras yang akan digunakan sebagai bahan utama bacang. Beras yang sudah dibersihkan kemudian dimasak, lalu ditambahkan bumbu agar bacang punya cita rasa gurih sejak gigitan pertama. Tumisan bumbu yang harum membangkitkan selera sejak pertama kali tercium. Setelah berasnya matang, lalu diangkat dan siap untuk dibungkus. Lalu daging ayam dipotong-potong untuk isian bacang dengan telaten. Selembar daun hanjuang diambil dan dibentangkan di tangan. Beras berbumbu diletakkan perlahan di tengahnya, disusul potongan daging dan bumbu yang gurih. Lalu dengan gerakan yang sudah terbiasa, daun dilipat dan dibentuk menjadi segitiga yang rapi. Setelah terbentuk rapi, bacang diikat perlahan dengan tali. Setiap simpul ditarik secukupnya, tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu longgar. Hanya agar isian tetap terjaga di dalamnya. Nah, seperti itu tampak bacang setelah dibungkus. Lalu proses terakhir yaitu mengukus bacang yang tadi kurang lebih selama 2 jam. Setelah matang, bacang pun siap diangkat dan disajikan. Nah, ini dia rupa bacang yang sudah siap disajikan. Bagi beliau, bacang bukan sekedar sumber nafkah. Dari dapur kecil ini, ia juga membagikan ilmunya kepada warga lain agar mereka punya peluang untuk memulai usaha sendiri. Kan di sini saya membuka peluang usaha untuk di kampung, kan misalkan ada yang bantu terus bisa bikin, dia bisa buka sendiri. Beberapa dokumentasi dari penjualan bacang Pak Boboy. Dari dapur sederhana di rumahnya, Pak Boboy selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin belajar, memberikan waktu, tenaga, dan ilmu tanpa pamrih. Baginya, melihat tetangga mulai berani berjualan adalah kebahagiaan tersendiri. Bacang ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mengingat kebersamaan warga desa Padamukti. Adapun harapan Pak Boboy untuk usaha bacangnya, Saya pengen memperluas pemasaran aja. Kalau suatu hari Anda berkunjung ke desa Padamukti, sempatkanlah mampir ke Bacang Boboy. Dari desa sederhana lahir cita rasa yang jadi kebanggaan desa ini. Dan di setiap bacang yang Anda nikmati ada cerita tentang kerja keras, doa, dan kebersamaan.